Dulu, label adalah lambang harga diri. Semakin mahal, semakin dipandang. Tapi, zaman sudah berubah. Sekarang, banyak dari kita justru bangga memakai yang punya cerita, bukan hanya sekedar harga. Dalam sosiologi, perubahan sosial terjadi saat pola hidup masyarakat bergeser. Thrifting jadi bagian dari perubahan itu, mengubah cara kita membeli, bahkan cara kita memaknai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasbi. Oke, aku mau nanya sedikit tentang Pre-Love. Kakaknya ini aku dengar-dengar sebagai reseller Pre-Love ya? Ya, betul. Oke, aku mau nanya, udah jualan dari kapan sih, Kak? Aku mulai berjualan itu dari sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, berarti baru banget ya, guys. Jadi, gimana sih, Kak, rasanya jualan? Rasanya itu, awalnya itu kan coba-coba. Terus, ketika berjalannya usaha ini, saya itu ada rasa sangat menyenangkan ya, karena bisa melihat gitu ya customer yang suka dengan barang kita gitu. Jadi ngerasa dengan puas banget gitu. Oke, suka dukanya apa sih? Suka dukanya? Sukanya itu jadi saya bisa nemuin barang-barang yang keren dan juga dengan harga yang miring. Lalu kita bisa menjualnya lagi dengan harga yang lumayan gitu. Sukanya itu ngelihat customer yang ngerasa kayak, wah di sini ada barang-barang fashion yang kayak hidden gem gitu. Terus kalau dukanya itu kita itu nyari barang yang bagus itu susah banget. Apalagi kita butuh waktu, tenaga, dan juga harus sabar banget gitu. Udah itu aja kalau dukanya. Oke, terakhir gimana sih pendapatnya ngelihat kayak anak muda itu sekarang jadi suka banget beli barang Pre-Love? Anak muda zaman sekarang menurut aku ya itu keren banget. Apalagi zaman sekarang anak-anak itu bisa makin suka belanja ya. Untuk zaman sekarang anak muda itu ngelihat kayak, wah ini ada barang unik, barang yang keren gitu, tapi dengan harga yang miring. Jadi mereka itu ngerasa kayak beli barang yang bagus tapi dengan harga yang miring gitu, kayak gitu. Nama saya Falsik Permadi. Kalau misalnya dari jurusan tuh komputer akuntansi. Oke, aku mau nanya-nanya sedikit tentang thrifting. Kakaknya suka thrifting nggak sih? Suka. Kalau dibilang suka, cuman nggak terlalu
nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu mendalami. Dari kapan kakak suka thrifting? Kalau saya suka sih dari SMA ya, mulai tertarik ke baju-baju thrifting gitu. Kalau buat sekarang sih udah nggak dulu. Oke, gengsi nggak sih thrifting? Enggak sih sebenarnya, karena lebih untung ya ke kitanya, apalagi budgetnya juga yang terjangkau gitu, harga baju-bajunya gitu, sama kualitasnya juga bagus-bagus. Menurut kakak thrifting itu termasuk ke gaya hidup atau cara kita buat hemat? Kalau misalnya aku sih lebih ke hemat ya, kita cari yang kualitasnya bagus tapi harganya murah gitu. Kalau aku sih lebih ke hemat. Aku mau nanya-nanya, kakak kan suka thrifting, pernah nggak sih nemuin barang yang paling berkesan selama thrifting? Ceritain dong. Kalau buat produk yang ini sih, ini dari apa ya? Nggak tahu sih ini apa. Kalau ini tuh cocok buat kita misal olahraga atau ke mana, ini cocok buat pakai jaket ini. Kualitasnya juga bagus, modelnya bagus, dan buat mereknya sih nggak terlalu terkenal ya. Udah. Ceritain dong gimana sampai dapat jaket itu. Ya lihat-lihat sih dari si dagangnya. Kita lihat, cari-cari lah, karena kalau misalnya biasanya tuh yang bagus tuh suka nyelip-nyelip gitu di gantungan-gantungan. Nah kita nyarinya tuh kan sekarang pedagang tuh banyak yang banyak yang jual udah tahu harga barang gitu, yang bagus tuh di harga mahalin. Kita cari yang obral-obral 50.000, 100.000, kita cari selip-selip situ, ternyata ada kayak gini, ya udah saya beli. Cocok juga ya di kakak? Ya cocok juga untuk dipakai buat sehari gitu. Oke, terakhir kalau kakak nge-thrift itu biasanya hal pertama yang dilihat itu dari segi harga, merek, atau kualitas? Kalau misalnya dari harga tentu juga iya dari harga. Terus kalau misalnya dari merek enggak sih. Yang penting tuh model sama kualitas si barangnya aja sih. Kita hidup di masa di mana harga tak lagi jadi ukuran utama. Yang kita cari bukan sekedar pakaian, tapi identitas. Namun, bagi sebagian orang, mall tetap jadi panggung, tempat harga bicara lebih keras daripada cerita. Nama aku Askia dari kelas IK 2. Oke, aku mau nanya sedikit. Dengar-dengar kakaknya itu lebih suka belanja di mall ya dibanding online atau belanja di pasar. Iya, aku lebih suka belanja di mall karena aku lebih lebih suka ngelihat barangnya langsung dibanding kalau online. Aku juga suka belanja online, cuman kalau misalnya online tuh lebih banyak kemungkinan besar buat kayak zonk barangnya, entah itu dari ukurannya yang kebesaran atau kekecilan, terus bahannya yang gak enak. Terus kalau di pasar juga oke aja sih, cuman kalau di pasar kalau menurut aku si model-modelnya tuh belum update gitu loh, dan kayak terlalu rame gitu. Oke, aku mau nanya seberapa pengaruhnya sih kalau kakak nemuin diskon atau promo dalam keputusan buat kakak beli baju? Kalau menurut aku diskon itu lumayan besar sih, karena kayak apalagi brand yang kita suka gitu ya, terus lihat lagi diskon tuh pasti tergiur untuk beli, walaupun kita niatnya nggak beli, tapi walaupun diskon tapi pasti wah kayaknya beli deh gitu. Ya. Kakak pernah nggak sih kayak beli baju tapi ke influence dari influencer atau ke influence dari temen? Pernah, tapi nggak sering sih, karena kalau misalnya yang orang yang pakai tapi emang
kayak cuma FOMO dan sebenarnya aku gak begitu suka gitu ya sama modelnya. Enggak sih, aku nggak ikutan, tapi kecuali kalau misalnya emang akunya juga suka jadi aku ikutan beli gitu. Oke, kakak kalau beli baju itu lebih mentingin model bajunya atau yang penting kakak nyaman aja pakai? Dua-duanya sih sebenarnya penting ya, tapi kalau bisa disuruh milih, aku pilih kenyamanan. Karena kalau misalnya kita beli modelnya bagus tapi nggak nyaman, gak akan kepake lama. Iya. Oke, terakhir sebagai konsumen yang lebih suka belanja di mall, aku mau minta tanggapan kakak. Kayak sekarang kan ada aja ya orang yang nge-thrift, itu menurut kakak gimana sih? Aku sendiri juga nge-thrift sih, cuman ya emang aku prefer belanja di mall. Tapi kalau misalnya nge-thrift tuh kan kita bisa nemuin barang-barang yang unik, yang vintage, yang nggak semua orang tuh punya gitu. Cuman ya tergantung sama perspektif masing-masing, kan ada aja ya orang yang pengen beli barangnya baru gitu. Ya yang penting kitanya percaya diri sama apa yang kita pakai sih.